Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kemarin kita pada tahap pertama kita sudah belajar tentang bagaimana cara membuat kategori, kemudian subkategori, dan kemudian sudah membuat rangka dari kursus atau kegiatan pembelajarannya. Nah, ini kan belum ada isinya. Kegiatan belajarannya apa sih sebenarnya? Nah, untuk ngisi kegiatan pembelajaran, caranya adalah Bapak Ibu klik salah satu materi yang mau diisi. Dalam hal ini saya mau coba untuk mengisi kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama, bab pertama biologi, yaitu ruang lingkup biologi. Caranya klik dulu. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke tempat seperti ini. Di sini ada topik 1, 2, 3, 4, ada announcement. Nah, untuk membukanya Bapak Ibu, pertama kali untuk mengeditnya, klik turn editing on. Biasanya ada di pojok kanan atas. Nah, nanti berubah jadi seperti ini. Nah, ini artinya bisa diedit. Nah, untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu tentunya pertama kali pasti memberikan sebuah materi kepada anak-anak, memberikan materi-materi gitu. Baik itu video, gambar, kemudian entah itu file, hasil presentasi, PDF, dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, setelah memberikan materi, biasanya kita juga kasih kesempatan anak untuk membuat diskusi. Siapa tahu ada materi-materi yang tidak diketahui atau kurang dipahami, maka bisa nanti disiasati dengan cara dibikin forum diskusi. Nah, selain forum diskusi, mungkin bisa juga kita akan melakukan video conference ke anak-anak, supaya nanti untuk lebih ke arah untuk mengecek ke pemahaman konsep mereka gitu. Jadi tidak perlu harus menjelaskan, kecuali untuk materi-materi sulit mungkin kita perlu video konferensi seperti itu. Dan terakhir tentunya ada penilaian harian atau ada tugas ya, seperti itu. Karena baru tatap muka pertama, tentu belum ulangan harian, maka kita bisa ngasih tugas ke anak-anak. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oke, berarti ada 4 kerangka dasar yang bisa kita input, atau 3 ya. Yang pertama adalah materi tentang ruang lingkup biologi. Ini baru materi Bapak Ibu ya. Nah, kliknya gitu Bapak Ibu ya. Kalau udah di enter supaya nanti masuk. Kalau nggak di enter dia ngilang lagi Bapak dan Ibu. Itu. Nah, selain materi tadi kita juga udah bikin kisi-kisi atau bikin rangka, yaitu forum diskusi. Nah, kalau Bapak Ibu pindahin gini doang, klik, dia nggak muncul Bapak Ibu. Jadi klik yang edit topic name ini, Bapak Ibu, kemudian diketik, kemudian di enter ya, baru dia masuk berubah. Jadi seperti itu cara ngisinya. Jadi materi ruang lingkup, forum diskusi, kemudian Bapak Ibu bisa juga mengadakan video conference. Seperti ini. Ya, terakhir Bapak Ibu bisa juga melakukan pemberian tugas. Atau tugas saja. Tugas untuk ruang lingkup biologi. Nah, seperti itu. Enter jangan lupa. Ya, udah jadi 4 rangka dasar untuk kita isi. Seperti itu. Nah, cara ngisi gimana? Pertama kita ngisi materi dulu. Caranya adalah Bapak Ibu klik di sini ada add an activity or research. Nah, di sini aktivitasnya tuh banyak, Moodle nyediain banyak. Ada assessment, ada big blue button ini untuk yang teleconference, ada chat, choice database, external tool, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Banyak sekali di sini disediakan oleh YouTube seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk media seperti gambar, kemudian video dan lain-lain, bagusnya pakai yang mana? Kalau saya saranin sih pakai label. Label ini multifungsi untuk semua media bisa masuk Bapak dan Ibu ya. Ya kita lihat aja coba ya, add. Nah, caranya gitu, pilih salah satu kemudian klik add. Oke, Bapak Ibu, setelah kita tambahkan label, ini akan muncul seperti ini. Nah, labelnya ini Bapak Ibu tinggal isikan dulu perintahnya, mau buat apa materi ruang lingkupnya gitu. Kalau saya saranin sih, saya sih lebih sukanya deskripsi. Contohnya gini, simaklah tayangan video di bawah ini, catatlah hal-hal yang penting, serta catat pula materi yang belum dipahami atau kurang dimengerti. Nah, ajukan pertanyaan di forum diskusi untuk materi atau hal yang belum dimengerti nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian tayangan videonya taruh di mana? Di bawahnya Bapak Ibu.
Saya saranin sih dijeda satu lagi ya Bapak Ibu ya, karena kalau misalnya di sini, ini dia terlalu dekat dengan atas, nanti agak sedikit ketutup gitu, terlalu dekat jarak videonya. Jadi turunin satu lagi di sini. Nah kemudian untuk ngambil video gimana caranya? Untuk ngambil video pertama kali yang paling gampang Bapak Ibu nyari di YouTube ya. Nih contohnya seperti ini, ruang lingkup biologi, searching Bapak Ibu, kemudian ketemu, maka kemudian Bapak Ibu tinggal pilih mau video mana yang mau dimasukkan, seperti itu. Misalnya saya mau masukkan videonya yang ini misalnya. Saya masukin, klik dulu gini Bapak Ibu ya. Kemudian habis itu kita klik share. Kemudian ini kan linknya Bapak Ibu. Nah linknya ini kita copy. Nah kalau udah di copy balik lagi. Kemudian Bapak Ibu masuk ke sini, di sini ada tombol link. Nah klik link ini, pastekan di sini. Seperti itu. Nah kemudian create link. Ini contreng nggak? Kalau ini kita contreng, nanti begitu kita klik link video ini, dia akan pindah ke halaman lain. Nah nanti takutnya anak jadi kebingungan nanti pada saat selesai yang mana nih gitu. Mendingan nggak usah dicontreng, nanti dia akan ada di dalam satu halaman yang sama dengan label tadi ya Bapak Ibu ya. Nah tinggal klik create link aja, selesai maka nih link udah terbentuk. Cirinya nanti kalau gini kuning, orange segini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah berarti kita udah sukses untuk bikin link. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat penampilannya seperti apa. Kita save dulu and return course. Ya, nah penampilan seperti ini. Jadi ada tulisannya, kemudian di sini ada videonya. Kalau ini kita klik videonya, maka videonya jalan dan bisa dibesarkan di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian keluarkan exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam biologi. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang jadi masalah kalau videonya kayaknya kan biasanya kalau video bukan buatan kita sendiri kan biasanya kita kurang ada beberapa poin yang belum pas gitu. Nah kita bisa nggak nambahin 2 video? Bisa Bapak dan Ibu. Jadi caranya adalah edit lagi seperti ini. Nah ini kan yang pertama nih. Bapak Ibu seperti saya bilang tadi, lengkap lagi satu lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi satu, yang kedua seperti itu. Nah masukin videonya yang lainnya Bapak dan Ibu. Caranya balik, cari aja video yang lainnya. Misalnya, nah ini nih misalnya contoh ya Bapak Ibu ya. Klik dulu videonya, kemudian linknya ada di sini Bapak dan Ibu. Share, kemudian copy linknya. Selesai, boleh ditutup Bapak dan Ibu. Kemudian pindah kemari. Kemudian jangan lupa klik link ini dulu. Kemudian pastekan di sini. Selanjutnya create link. Maka ada 2 video di sini nanti. Coba kita lihat ya Bapak dan Ibu ya. Save and return. Nah, 2 video seperti ini. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya, jaraknya tuh dekat tuh. Kalau kita kemudian nggak pakai baris, dia akan mentok di sini. Tulisannya akan agak sedikit terlalu dekat dengan videonya, seperti itu. Ya, kita sukses nambahin video. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau misalnya videonya adalah bukan dari link komputer, bukan dari link internet, tapi melainkan kita punya video sendiri. Nah, kalau punya video sendiri, caranya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Edit lagi, saya kasih di bawahnya aja Bapak Ibu ya, biar enak ya. Di sini, ini yang pertama, kedua, ini juga jaraknya kedekatan tadi. Nah di sini Bapak Ibu ya, caranya adalah klik link ini. Kemudian kalau tadi kan paste di sini ya, yang internet. Kalau ini kita ngambil di sini nih, browse repositories. Nah kemudian pilih yang upload file, kemudian attachmentnya di browse di sini Bapak dan Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu tinggal pilih videonya. Misalnya saya ngambil video ini nih, punya saya. Di open, walaupun bukan materi biologi, yang penting contoh aja Bapak dan Ibu ya. Upload file, this file. Kita tunggu. Kalau videonya banyak, berat, tentu lama jadinya Bapak dan Ibu. Tapi kalau sedikit, tentunya tidak. Nah udah muncul nih Bapak dan Ibu. Selesai. Nah selanjutnya langsung tuh linknya udah muncul ya Bapak dan Ibu. Nanti kemudian langsung save and return to course. Nah ada 3 video sekarang. Seperti itu. Nah ini video yang dari file kita. Seperti itu. Saya harus turun ke sana. Ini bisa digedein Bapak dan Ibu ya. Oh. Saya harus turun ke sana. Dapat bisa ke pantainya. Oh. Ya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi untuk masukin video
ke dalam Moodle ini seperti caranya. Jangan lupa beri pengetahuan atau beri keterangan supaya siswa tahu materi ruang lingkup, terus tiba-tiba ada video kan kaget apa maksudnya gitu. Jadi di atasnya berikan deskripsi supaya siswa jelas. Karena ini kan nggak ada kita, jadi kalimat yang jelas itu vital untuk menerangkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, seperti itu. Oke, sudah dapat video, terus bagaimana dengan kalau misalnya kita mau input gambar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk gambar, Bapak Ibu bisa milih pakai di sini lagi di bawahnya, atau bisa bikin halaman baru. Saran saya sih karena masih dalam satu rangkaian sih mendingan di sini lagi ya Bapak dan Ibu ya. Edit lagi, Bapak Ibu kemudian tambahkan di bawahnya. Tapi kasih kata-kata dulu Bapak dan Ibu ya. Misalnya contohnya, perhatikan gambar di bawah ini untuk lebih memahami tentang proses fotosintesis. Misalnya ini ngawur nih babnya nih, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Bapak Ibu ngerti bagaimana cara input gambar ya, yang penting kan itu. Nah Bapak Ibu, untuk gambar pakai yang ini Bapak Ibu ya. Ini insert or edit image. Jadi klik ini. Nah sekarang pilihannya sama. Bapak Ibu ngambil gambarnya dari internet atau dari file di komputer kita. Kalau dari internet, Bapak Ibu kemudian searching di Google, misalnya fotosintesis. Nah ini ada nih kan seperti ini. Nah Bapak Ibu kemudian cara ngopinya adalah dapetin linknya, ada klik kanan aja, kemudian copy image location, pilih klik kiri, balik lagi, kemudian pastekan di sini. Maka kemudian ininya pilih auto size Bapak Ibu ya, supaya nanti karena gambar kan ukurannya macam-macam gitu, sehingga nanti pas di tampilan modelnya. Jadi auto size, kemudian pilih Bapak Ibu save. Oh enggak, ini lupa. Ini juga Bapak Ibu ya di deskripsiin ya Bapak Ibu ya. Dia minta deskripsi. Tapi karena tadi kita udah bikin deskripsi di atas, maka klik aja nih deskripsi not necessary, maka kita bisa nge-save. Ya. Seperti ini. Nah, ini gambarnya udah muncul Bapak dan Ibu. Coba kita lihat. Save. Ya, gambarnya udah muncul Bapak dan Ibu. Nah, ini seperti ini ya. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau gambarnya dari komputer kita? Sama aja Bapak Ibu, prinsipnya seperti video. Edit lagi dulu. Kemudian nanti di bawah sini. Ya, enter lagi dulu. Enter. Ya, Bapak Ibu tinggal masukin gambar Bapak Ibu, caranya adalah klik yang browse. Kemudian upload to file, browse. Kemudian pilih gambar Bapak Ibu yang mana yang mau diambil gitu, mau dilihat. Ini saya mau ambil ini gitu ya. Open. Upload. Ini gambar apa ini? Ya, auto, jangan lupa open Ibu ya. Auto. Nah, deskripsi not necessary. Kalau Bapak Ibu nambahin deskripsi boleh-boleh aja sih. Tapi kalau nggak apa-apa, nggak usah. Atau kasihlah biar contoh ya. Perhatikan juga gambar berikut untuk memperjelas konsep tentang ruang lingkup biologi. Ini gambar nggak nyambung dengan tulisan ini, nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu nggak ngerti. Jadi perlunya deskripsi itu seperti itu. Save image, jangan lupa. Auto size-nya udah. Ya, save image. Nah, ini dia akan nyesuaiin dirinya sendiri. Ini gambar apa sih? Save image, oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia fotosintesisnya udah keluar. Oh, ini gambar saya lagi di Buddha tidur ya. Nah, ini yang saya bilang kalau kita auto size tuh begitu sama Bapak Ibu ya. Ukurannya disesuaikan. Seperti itu. Ya, itulah cara memasukkan gambar Bapak dan Ibu ya. Gambar sudah, video sudah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal memasukkan file. Ya, Bapak Ibu kalau untuk memasukkan file, caranya adalah Bapak Ibu di sini pakai file. Mana file? Ini dia file. Oke, Bapak Ibu ya. Kalau cuma satu file doang yang Bapak Ibu mau sharing ke teman-teman atau ke anak-anak, maka pakailah ini, file. Seperti itu.
Tapi kalau filenya banyak, mendingan pakai folder. Seperti itu. Tapi kalau cuma satu, pakai file. Kita lihat ya, add. Oke, file. Nama, misalnya ringkasan materi ruang lingkup biologi. Seperti itu. Deskripsinya, Bapak Ibu downloadlah materi di atas, lalu pelajari sebagai persiapan menghadapi penilaian harian 2 pekan mendatang. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, deskripsinya diklik di sini Bapak Ibu supaya ini nanti muncul di tulisannya. Kalau enggak nanti kita capek-capek aja nulis, enggak, hanya sekedar untuk pengingat kita di sini, kan sayang jadinya. Nah, filenya di mana kita taruhnya? Jangan di sini Bapak Ibu ya, tapi di sini masukinnya seperti itu. Nah, masukin filenya, caranya adalah Bapak Ibu ambil di sini gambarnya atau filenya. Misalnya saya mau ngambil ini ya, ada tugas klasifikasi makhluk hidup misalnya, taruh di sini. Misalnya ini ringkasan materi misal, nah seperti ini. Nah, kalau kemudian Pak, kalau saya masukin 2 gimana? Dia hanya akan ngambil 1 yang depan doang. Yang file keduanya dia tidak akan ngambil. Bisa contoh 2 iseng saya masukin ini, untuk ngeliatin ke Bapak Ibu ya. Dia hanya akan ngambil 1 karena kita file doang 1. Ini yang diambil klasifikasi. Kita lihat. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini kan muncul tulisannya. Nah, filenya ada di dalam sini Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, dia open tuh. Tuh cuma 1. Nggak ada 2 gitu. Tinggal di OK-in. Jadi anak-anak downloadlah materi di atas. Ini download seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk file begitu konsepnya. Jadi klik. Diklik nanti muncul filenya, anak-anak bisa download di save as ke komputernya dia. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk yang materinya banyak gitu ya, Bapak Ibu sharing banyak gitu, ada ringkasan, kemudian ada PDF, ada slide presentasi yang Bapak Ibu mau sharing gitu ya. Nah, kalau saran saya kalau seperti itu pakai folder. Nah, kita lihat folder seperti apa. Ini dia, kita lihat. Ini udah buka filenya. Ini dia tentang klasifikasi ya, ini ringkasan materi contoh Bapak dan Ibu ya. Nah, kayak gini Bapak dan Ibu maksudnya. Jadi putra putri kita di sekolah udah langsung bisa download ini gitu untuk bekal materi mereka. Saya tutup aja. Next, saya tambahin aktivitasnya ringkasan materi tapi folder ya Bapak dan Ibu ya. Nah, pakai ini. Saya add. Kemudian sama pelajari ringkasan di bawah ini. Nah, kalau yang folder itu dia taruhnya di bawah nanti, bukan di atas. Seperti itu. Ya, seperti itu. Download lah. Download dan pelajari ringkasan materi bawah ini sebagai bahan untuk persiapan menghadapi penilaian harian 2 pekan mendatang. Nah, itu. Nah, selesai. Bapak Ibu jangan lupa ini diklik. Kemudian kontennya, nah ini sama sebenarnya kayak tadi, hanya kita ngambilnya 2 atau 3 seperti ini. Saya ngambil 3 nih. Oke, masukin sini. 3 file masuk, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Ini ada 3 file. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau di halaman yang sama tempat tadi atau dipisah halamannya. Kalau di halaman bersama, ntar munculnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Save and display. Nah, kayak gini nih di halaman yang sama. Nah, kalau pengen ngambil, siswanya tinggal klik ini aja nih. Kalau mau ambil salah satu.
klik misalnya klasifikasi makhluk hidup, klik open kayak tadi Bapak Ibu ya. Kalau PDF klik satu-satu. Kalau mau download semua, dia bisa download langsung pakai ini, download folder seperti itu. Ntar semuanya langsung. Jadi konsepnya begitu. Itu kalau dia mau modelnya satu halaman muncul di situ. Nah, kalau yang mau modelnya yang on spread page, dia terpisah Bapak dan Ibu. Nih kita lihat. Nah, dia dipisah seperti ini. Jadi dia halaman lainnya, halaman baru. Seperti itu. Nah, kalau pengen lihat aslinya begini nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita klik ini dulu, baru nanti muncul ini. Tuh, seperti itu Bapak Ibu ya. Mau ini balik lagi aja. Nah, seperti itu. Nah, tergantung sukanya Bapak Ibu seperti apa. Kalau saya sih lebih sukanya dia ada di satu halaman yang sama. Yang ini. Ya, gitu deh Bapak dan Ibu. Untuk materinya, kalau mau lihat reviewnya versi anak-anaknya Bapak Ibu, seperti apa sih gambarannya? Pakai ini, admin usernya Bapak Ibu, kemudian switch rule, kemudian pilih Bapak Ibu sebagai student. Maka di student, dia akan ngelihatnya seperti ini. Nah, ini ada kotak-kotak kosong. Jadi ntar kalau dia udah baca, udah ngeliat ini, semua sampai bawah, ini akan tercontreng warna biru. Seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Nah, ini ringkasan materinya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Filenya yang tadi kita bisa download dari sini. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk penampilannya. Untuk forum diskusi nanti saya lanjutkan di tahap di part 3 aja ya Bapak dan Ibu ya. Demikian, simak selanjutnya di part 3 untuk belajar modul bagi pemula. Demikian, terima kasih.